berdasarkan suatu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Baihaqi bersumber daripada Abi Hurairah, Ibnu Adam, tafarra' li ibadati amla sudurka ghaniyun. Hei ibnu Adam, perhatikanlah atau pusatkanlah perhatianmu kepadaku, kata Allah. Artinya kita dituntut, disuruh, dianjurkan oleh Allah agar memikirkan tentang Allah melalui ayat-ayat yang tersurat ini, ayat-ayat yang ada ini dari setiap alam, dari setiap apa yang sudah diadakan oleh Allah. Kita mencari di dalam itu, lalu kita menemukanlah yang tersirat di dalam penciptaan itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatian inilah yang harus kita fokuskan. Kita mengenal Allah melalui apa yang diadakannya, lalu kita berkata bahwa segala yang ini adalah kenyataan daripada Allah, bahwa ada yang diadakan, pasti ada yang mengadakan. Disinilah kita perhatikan yang mengadakan itu. Wa asudda faqraka, jika perhatianmu dipusatkan kepada Allah, maka hilanglah kefakiran, ketidaktahuanmu, hilanglah kebimbangan, keraguan dan sebagainya. Wa illa taf'al, jika tidak kau lakukan itu, jika tidak kau pusatkan perhatianmu kepada Allah, mala'tu sodruka surlan, maka dadamu akan kami penuhi dengan kebimbangan dan kesibukan. Jadi kita ketahui, hati yang penuh dengan kebimbangan dan kesibukan adalah hati yang tidak memperhatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa pentingnya kita mengenal hakikat di setiap sendi kehidupan ini? Apa perlunya kita mengerti hakikat atas segala apa yang kita jalani? Di sini dijelaskan oleh para arif billah, para ulama-ulama kita, al-hakikatur rabbaniyah, pentingnya mengenal hakikat ketuhanan, allati tumayyizu bainal insi wal hayawan. Pentingnya mengenal hakikat ketuhanan ini adalah untuk membedakan si manusia itu dengan binatang. Kenapa? Binatang tidak bisa menyatakan kenyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenapa binatang tidak bisa berbicara, tidak bisa bersilaturahim, tidak bisa berdakwah, tidak bisa melakukan hal-hal yang diperintahkan Allah seperti menyembah, puasa, sholat dan sebagainya. Yang bisa melakukan itu adalah manusia. Itulah kenapa penting manusia mengenal Allah, sebab bila manusia telah mengenal Allah, maka wujudlah pernyataan dan kenyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perbuatannya, hingga manusia itu melakukan amal-amal yang bermanfaat, sehingga dia mampu menjaga alam semesta ini sesuai perintah yang diberikan Allah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, kujadikan khalifah di muka bumi, yakni manusia dari Nabi Adam beserta keturunannya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu yakin, ketika dia telah mengenal Allah, timbullah keyakinan yang kuat di dalam hatinya. Keyakinan ini adalah alladhi huwa ma'rifatu ta'ala bil warahin. Di dalam kitab Sirajut Talibin, ketika pengenalanmu itu sudah sampai dalam tahap keyakinan, tidak ada lagi keraguan atas pandanganmu itu, maka alladhi huwa ma'rifatu ta'ala bil warahin, pengenalannya terhadap Allah itu bisa dia jelaskan. Nah, inilah tadi disebut itu perbedaan manusia dan hewan tadi, itulah ma'rifat, membedakan dia dengan hewan. Artinya bil barahin, dia bisa menjelaskan langkah, cara, jalan menuju Allah tadi itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dia mampu menjelaskan ini bil barahin secara detail, secara rinci tentang Allah tadi, maka pengenalannya itu adalah sudah sampai ke tahap yakin, sudah satu keyakinan yang tidak bisa digoyahkan. Sehingga di dalam satu hadis disebutkan, kullu shay'in la yakhlu min hikmati, segala sesuatu itu, apapun yang dia pandang, apapun yang dia temukan, apa saja yang dialami, tidak lepas daripada hikmah. Apa itu? Apa saja yang dialami, dia temukan, dia rasakan, bisa dia jelaskan, bisa diambil hikmah, manfaat dari segala yang dialami, dia lihat dan yang dia saksikan.
Inilah pentingnya orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam penjelasan-penjelasan yang lain, ini sebagai obat dahaga bagi para salik yang telah berjalan di jalan Allah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama. Surah Al-Imran ayat yang kelima. Sungguh bagi Allah itu, sungguhnya Allah itu tidak satupun tersembunyi yang di langit dan yang di bumi. Segalanya Allah tahu, sebab Dia adalah ilmu, maha mengetahui. Kenapa Allah tahu? Karena Allah yang menciptakan segalanya. Andaikan di suatu malam yang gelap ada semut hitam di atas batu yang hitam di tengah malam, Allah tahu. Kenapa? Karena Allah yang menjadikan malamnya, Allah menjadikan batu hitamnya, dan Allah yang menjadikan semut hitamnya. Allah yang menggerakkan semutnya, Allah yang menciptakan tempatnya. Tentu Allah tahu dengan rinci. Di dalam surah Syu'ara ayat 218, Alladzi yaraka hina taqumu, Dialah Allah yang melihat kamu ketika kamu berdiri. Ketika kamu berdiri, Allah lah yang melihat kamu berdiri itu. Disambung lagi, wa taqallubaka fis sajidin, Allah lah yang melihat perubahan gerak badanmu pada waktu sujud. Ketika kita berdiri hendak mau sujud, perubahan itu terjadi, pergerakan. Allah lah yang melihat pergerakan itu. Dalam hal ini sebenarnya sudah terbukalah bagi kita tentang pengenalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bergerak dari berdiri ke sujud itu, Allah lah yang melihat perubahan gerak itu, dan Allah lah yang menggerakkan perubahan itu. Jadi kalau kita bertanya bagaimana Allah itu, sebenarnya sudah paham benar kita di sini. Dalam surah Al-Fajr ayat yang ke-14, Inna rabbaka labil mirsad, sungguh Tuhanmu benar-benar mengawasi, memperhatikan, melihatmu siang dan malam. Tapi nafsu kita ini, pikiran kita ini lalai, lupa kepada Allah, sedangkan Allah tidak pernah lupa kepada kita, tidak pernah memperhatikan kita. Bahkan kita terjerat oleh harta, pangkat, jabatan. Wa tuhibbunal mala habban jamma, surah Al-Fajr ayat 20. Dan kamu mencintai harta dengan cinta yang berlebihan. Orang yang ma'rifat, orang yang mengenal Allah, dia sadar bahwa harta itu didatangkan oleh Allah. Dia fokus pada Allahnya, bukan fokus pada apa yang didatangkannya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melewati semua ini, melalui semua ini, sampailah dia kepada tahap mengawasi. Dalam ihsan itu, Islam, iman dan ihsan, mengertilah dia anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika dia menyembah Allah, di sini pentingnya menyembah Allah ini. Ketika dia menyembah Allah, seolah-olah dia melihat Allah, seolah-olah dia melihat Allah, tapi tidak. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kau tidak mampu memandang Allah, maka yakinlah kau dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dirasakannya, inilah yang dialaminya, inilah yang terjadi kepada para makrifat, kepada orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam surah Al-Insyiqaq ayat yang ke-6, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Hai manusia, sungguh kamu telah bersungguh-sungguh, kau telah bersungguh-sungguh untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Pasti akan menemuinya jika kesungguhan itu ada di dalam diri kita. Kesungguhan mencari Allah, tidak berhenti melakukan pengawasan, tidak berhenti mencari pengenalan itu. Dalam surah Al-Insyiqaq Allah telah berkata, kau akan menemuinya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kajian ini pahamlah kita pentingnya hakikat itu membedakan kita daripada manusia dan hewan. Ketika seseorang itu berada pada tahap manusia, dia mampu menjelaskan tentang makrifat yang dia yakini itu, dan apapun yang dipandangnya bisa menjadi hikmah seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Mudah-mudahan para salik dimanapun Anda berada, tetaplah dalam mujahadah bahwa janji Tuhan itu tidak pernah lalu, tidak pernah salah. Innaka la tukhliful mi'ad, Allah tidak pernah menyalahi janjinya.
segala yang dijanjikan Allah kepada kita pasti dan nyata akan terjadi di setiap diri yang mencari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencari bukan berarti mencari bentuk, warna. Mencari adalah mencari pengenalan sehingga dia paham siapa dirinya, siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.